Halo teman-teman mahasiswa, dan selamat datang. Coba bayangkan Anda punya satu kotak perkakas yang lengkap. Anda tentu tidak akan pakai palu untuk mengencangkan skrup, kan? Nah, dalam dunia arsitektur enterprise, memilih bahasa pemodelan itu persis seperti memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Hari ini, kita akan coba buka kotak perkakas itu dan lihat apa saja isinya. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan sebuah analogi sederhana, yaitu arsitektur sebagai cetak biru. Lalu, kita bahas tantangan utamanya, yaitu kenapa tidak ada satu bahasa untuk semua. Setelah itu, kita akan bedah dua kelompok alat utama, IDF untuk sisi organisasi, serta UML dan ADL untuk perangkat lunak. Dan terakhir, tentu saja, kita akan rangkum semuanya. Oke, mari kita mulai dengan sebuah perumpamaan. Bayangkan kita mau membangun sebuah kampus universitas yang besar dan tentunya kompleks. Pastinya kita tidak akan hanya memakai satu jenis cetak biru saja, kan? Pasti akan ada cetak biru khusus untuk struktur bangunannya, beda lagi untuk sistem kelistrikan, beda lagi untuk tata letak lanskapnya, masing-masing punya fungsi yang sangat spesifik. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukan itu? Menjelaskan semuanya dalam satu gambar saja? Jawabannya, ya tentu saja tidak bisa. Satu gambar tunggal tidak akan pernah cukup untuk menangkap semua detail dan hubungan yang rumit di dalam sebuah universitas. Prinsip yang sama persis berlaku untuk sebuah perusahaan atau enterprise. Dan ini membawa kita langsung ke tantangan paling mendasar dalam arsitektur enterprise. Sama seperti tidak ada satu cetak biru untuk seluruh kampus, ternyata juga tidak ada satu bahasa pemodelan tunggal yang bisa menggambarkan seluruh aspek dari sebuah perusahaan, mulai dari proses bisnisnya sampai ke infrastruktur teknologinya. Poin ini ditegaskan sekali lagi dalam kutipan penting berikut. Sumber materi kita menyatakan dengan sangat jelas bahwa untuk saat ini memang belum ada satu bahasa universal yang diciptakan khusus untuk arsitektur enterprise. Ini adalah sebuah fakta penting yang harus kita pahami sebagai titik awal perjalanan kita. Lalu, apa solusinya? Ya, kalau tidak ada satu alat super yang bisa melakukan segalanya, kita harus menggunakan sekumpulan alat yang lebih spesifik. Dalam arsitektur enterprise, kita menggunakan berbagai bahasa yang terspesialisasi, di mana masing-masing dirancang untuk menggambarkan area atau kita sebut saja subdomain yang berbeda. Contohnya, ada bahasa khusus untuk proses bisnis, ada untuk data, ada juga untuk desain perangkat lunak. Mari kita buka kotak perkakas kita yang pertama, yang kita gunakan untuk memodelkan sisi organisasi atau sisi bisnis dari sebuah perusahaan. Namanya adalah IDEF. Anggap saja ini adalah seperangkat alat untuk memahami bagaimana mesin bisnis sebuah perusahaan itu sebenarnya berjalan. IDEF itu singkatan dari Integration Definition. Pada dasarnya, ini bukan satu alat, melainkan sebuah keluarga metode pemodelan. Jadi, ini seperti satu set alat bedah yang presisi untuk seorang arsitek bisnis. Walaupun jenisnya ada banyak, kita akan fokus pada 3 metode intinya yang paling sering digunakan. Nah, ketiga metode inti ini masing-masing menjawab satu pertanyaan mendasar. IDF 0 menjawab, sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi? Lalu IDF 3 menjawab, bagaimana cara melakukannya? Dan yang terakhir, IDF 1X menjawab, informasi apa yang dibutuhkan untuk semua itu? Mari kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita punya IDF 0 untuk pemodelan fungsional. Ini ibaratnya kita sedang membuat bagan organisasi tingkat tinggi untuk kampus kita. Kita memetakan fungsi-fungsi utama setiap departemen, misalnya ada departemen penerimaan mahasiswa, ada departemen akademik, ada departemen keuangan. Kita lihat apa inputnya, apa outputnya, dan apa yang mengontrol fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, ada IDF 3 untuk pemodelan proses. Oke, setelah kita tahu apa yang dilakukan setiap departemen dengan IDF 0, sekarang kita ingin tahu bagaimana mereka melakukannya. Ini seperti kita membuat diagram alir atau flowchart untuk proses registrasi mata kuliah. Mulai dari mahasiswa memilih kelas, lalu minta persetujuan dosen, sampai proses pembayaran. Semuanya diurutkan. Dan anggota keluarga IDEF yang ketiga adalah IDEF 1X untuk pemodelan data. Nah, ini menjawab pertanyaan, informasi apa sih yang kita butuhkan? Kalau kita kembali ke analogi kampus, ini seperti seorang arsitek database merancang tabel-tabel untuk data mahasiswa. Dia akan menentukan kolom apa saja yang wajib ada, nomor induk mahasiswa, nama, alamat, dan mata kuliah apa saja yang diambil. Oke, sisi organisasinya sudah kita bedah. Sekarang mari kita beralih ke kotak perkakas yang lain. Yang ini kita gunakan untuk menggambarkan teknologi yang mendukung organisasi tadi, khususnya arsitektur perangkat lunaknya.
Nah, di sini kita akan bertemu dengan dua nama, UML dan ADL. Jadi apa bedanya UML dan ADL? Coba bayangkan kita sedang membangun sebuah mobil. UML itu ibarat cetak biru yang sangat detail untuk mesinnya. Bagaimana cara kerja pistonnya, bagaimana katupnya bergerak, sangat rinci. Sedangkan ADL ini lebih seperti diagram tingkat tinggi yang menunjukkan bagaimana mesin terhubung ke transmisi, lalu transmisi ke roda, dan bagaimana sistem kelistrikan terhubung ke semuanya. Jadi UML itu fokus pada detail di dalam sebuah komponen, sementara ADL fokus pada hubungan antar komponen. Nah, sebuah bahasa ADL itu dibangun dari beberapa konsep kunci. Ada yang namanya komponen. Ini adalah bagian-bagian utamanya, seperti server aplikasi atau database. Ini bangunannya. Lalu ada konektor. Ini adalah jembatan atau jalan yang menghubungkan komponen-komponen tadi, misalnya protokol jaringan. Konsep-konsep lain seperti port dan role membantu kita mendefinisikan titik-titik koneksi ini dengan lebih spesifik untuk memastikan semuanya terhubung dengan benar. Baik, kita sudah melihat beberapa alat penting dari kotak perkakas arsitektur enterprise kita. Sekarang, mari kita rangkum semuanya supaya lebih jelas kapan kita harus pakai alat yang mana. Kita kembali lagi ke ide awal kita. Gunakan alat yang tepat untuk tugas yang tepat. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Coba kita lihat. Kalau Anda ingin memetakan fungsi utama setiap fakultas di kampus, gunakan IDF 0. Kalau ingin menggambarkan alur proses pengajuan beasiswa dari A sampai Z, IDF 3 adalah pilihan terbaik. Untuk merancang struktur database sistem akademik, pakailah IDF 1X. Nah, ketika masuk ke ranah software untuk mendesain detail aplikasi mobile KRS, UML sangat berguna. Dan terakhir, untuk mendefinisikan arsitektur portal akademik secara keseluruhan, ADL adalah jawabannya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? Kuncinya sebenarnya sederhana. Selalu mulai dengan pertanyaan, apa tujuan saya? Apakah Anda sedang mencoba memahami apa yang dilakukan oleh organisasi? Atau bagaimana sebuah proses berjalan? Informasi apa yang dibutuhkan? Ataukah bagaimana arsitektur teknologinya? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menuntun Anda ke alat yang paling tepat. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Mengingat dunia bisnis dan teknologi yang semakin terintegrasi dan kompleks, mungkinkah suatu saat nanti akan muncul satu bahasa super yang bisa menggambarkan semua aspek enterprise dalam satu model terpadu? Ataukah kita selamanya akan lebih efektif jika menggunakan sekumpulan alat-alat khusus? Terima kasih telah menyimak.